Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Matidah selaku moderator dengan NPM 2113053089 dan rekan saya Naba Auliah dengan NPM 2113053080 dan Madi Julia Fitri dengan NPM 2113053028. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Naba Auliah. Kepada Naba dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengajaran IPS bersumber dari masyarakat yang meliputi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan kehidupan, termasuk segala aspek dengan permasalahannya. Dengan demikian, pengajaran IPS tidak akan kehabisan materi untuk dibahas dan dipermasalahkan. Materi tersebut bukan hanya apa yang terjadi hari ini, melainkan juga yang telah terjadi pada masa lampau dan lebih jauh pada masa yang akan datang. Isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD. Pengajaran IPS bersumber dari masyarakat yang meliputi pertumbuhan, perkembangan, kemajuan kehidupan, termasuk segala aspek dengan permasalahannya. Ditinjau dari lingkup wilayahnya meliputi apa yang terjadi setempat secara lokal, nasional, regional, sampai ke tingkat global. Hal tersebut menjadi perhatian dan lahan garapan pengajaran IPS. Perkembangan, perubahan, dan kemajuan pengetahuan, kesadaran perilaku, sikap, dan pemikiran manusia saat ini akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku, dan tindakannya di hari-hari mendatang. Oleh karena itu, selaku guru IPS harus memperhatikan dan mengantisipasinya. Beberapa hal yang berkenaan dengan isu-isu global dalam pembelajaran IPS diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan dan pemanfaatan iptek dalam komunikasi, transportasi, multimedia, kamera, dan pemotretan jarak jauh, teropong, serta penginderaan dari satelit telah memperluas cakrawala pandang manusia yang memperkaya materi pembelajaran IPS. Yang kedua, kontak antar manusia dan arus barang, berita, dan informasi baik secara fisik, langsung, tanpa perantara, meliputi tidak langsung melalui berbagai media, memperluas cara pandang manusia, mulai dari tingkat lokal, regional, sampai dengan tingkat global untuk membina perspektif global dalam diri manusia. 3. Secara ilmiah, baik kondisi alam fisik maupun sosial budaya manusia di permukaan bumi tersebar tidak merata dan beraneka ragam. Ketidakmerataan dan keanekaragaman SDA dan SDM ini menjadi dasar terjadinya penjelajahan, kontak sosial, perdagangan, serta kemajuan cara pandang manusia terhadap kehidupan baik dalam konteks keruangan maupun dalam perkembangan waktunya. 4. Perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat. Negara-negara di permukaan bumi tidak terletak pada kaya miskinnya SDA setempat, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan SDM-nya memanfaatkan SDA yang dimiliki bagi kesejahteraan mereka masing-masing. Yang kelima, fenomena dan masalah kehidupan di permukaan bumi sebagai suatu kekayaan merupakan proses yang berkembang dalam ruang tertentu pada perjalanan dari waktu ke waktu. Kenyataannya, yang demikian merupakan perpaduan jalinan antara faktor ruang dengan faktor waktu yang mencirikan karakter aspek kehidupan tersebut. Faktor waktu yang mencirikan karakter aspek kehidupan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naba. Selanjutnya akan diberikan oleh Made Julia Fitri. Kepada Made dipersilakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Berkenaan dengan masalah-masalah global, Mary Field antara lain mengemukakan penduduk dan keluarga berencana atau
secara global. The Global Common Lingkungan Hidup dan SDA. Kelaparan dan bahan pangan, perdamaian dan keamanan, prasangka dan diskriminasi. Masalah-masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan terbatas. Yang kedua, pembangunan masyarakat dan negara-negara yang miskin yang seharusnya melakukan pembangunan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan justru tidak mampu melaksanakannya. Yang ketiga, hak asasi manusia, mengapa yang melekat pada diri tiap orang itu menjadi masalah, bahkan menjadi masalah global. Persoalannya terletak pada pelanggaran yang terjadi dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa. Yang keempat, migrasi sebagai suatu gerak penduduk yang menjadi masalah global, yaitu emigrasi atau perpindahan penduduk menuju negara lain yang akan menetap di negara baru tersebut. Imigrasi atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke dalam negeri tertentu yang diperkirakan menetap di negeri terakhir, dan pengungsian atau perpindahan sekelompok penduduk dari suatu kawasan atau negara ke kawasan atau negara lain karena faktor-faktor tertentu yang mendesak. Yang kelima, kepemilikan sama secara global tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dengan negara lain yang ditetapkan sebagai batas wilayah atau darat, perairan, dan udara. Yang keenam, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup bagi manusia yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang ketujuh, kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal dan regional maupun global. Yang ke-8 yaitu perdamaian dan keamanan. Perdamaian dan keamanan adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasar serta didambakan oleh tiap individu umat manusia. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Made dan Naba. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Jika ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.